Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa inna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, mulai dari nikmat iman dan Islam, nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita juga bisa menundukkan nafsu al-ammarah bisu, nafsu yang berpotensi mengajak kepada perbuatan negatif, sehingga kita pada pagi yang cerah ini bisa menuju panggilan dan seruan Allah Subhanahu wa taala di tanah lapang ini untuk melakukan salat Idul Fitri. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah kita, yang menjadi qudwah kita, yang menjadi panutan kita di dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita dibimbing oleh beliau yang pada akhirnya kita akan bisa membedakan ainal haq wal batil, mana yang benar dan mana yang salah. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini ratusan bahkan ribuan umat Islam menunaikan salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Di tempat ini dan juga di tempat-tempat yang lain di seluruh belahan penjuru dunia, kaum muslimin mengumandangkan takbir, tahlil dan juga tahmid sebagai wujud atau ekspresi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pengakuan seorang hamba terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu dilakukan dengan at-tha'ah wal khudu', dengan ketaatan dan ketundukan sebagai wujud manifestasi dan juga ekspresi kemenangan yang selama 1 bulan kita dididik untuk menahan dan mengalahkan nafsu negatif yang ada pada diri kita melalui sebuah madrasah Ramadaniyah atau School of Ramadan. Hari Idul Fitri merupakan puncak atau ghoyah atau ending dari pelaksanaan Idul Puasa, dari pelaksanaan ibadah puasa yang memiliki makna yang berkaitan dengan tujuan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjalankan ibadah puasa? Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah ayat yang cukup familiar, yang kita semuanya sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu sekalian
menjalankan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Dan ayat ini ditutup bahwasanya puasa yang kita lakukan, bahwasanya puasa yang kita menahan makan, minum dan juga suami istri selama 1 bulan itu ditutup dengan la'allakum tattaqun. Yang intinya puasa yang kita lakukan ingin menjadikan kita seorang pribadi yang memiliki tingkatan spiritualitas yang cukup tinggi, yaitu level al-muttaqin. Oleh sebab itu jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bicara tentang puasa yang secara lugatan atau secara harfiah atau secara linguistically yang bermakna al-imsak, abstaining, menahan diri dari segala sesuatu. Tetapi puasa yang kita lakukan itu bukan sekedar menahan diri dari makan, dari minum yang merupakan syahwatul batni, dan juga bukan hanya menahan diri dari syahwatul farji, menahan nafsu seksual sehingga kita di bulan Ramadan tidak melakukan hubungan suami istri. Tetapi puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki makna yang lebih dari itu. Artinya puasa adalah mengkontrol atau abstaining, menahan diri dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dari syahwatul batni, makan dan minum, dan juga syahwatul farji, syahwat kemaluan. Tetapi juga puasa yang dikehendaki oleh Allah, kita dalam menjalankan puasa juga harus meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan kualitas ibadah puasa kita, seperti ghibah atau gosip, dusta, adu domba dan seterusnya. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW menjelaskan betapa pentingnya ibadah puasa. Puasa tidak hanya sekedar makan dan minum, tidak sekedar menjauhi hubungan suami istri, tetapi juga menjauhi hal-hal yang negatif. Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya mengatakan, malam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan dusta, wal amala bih, dan beramal dengan perbuatan dusta itu, falaisa lillahi hajah, maka tidak ada kepentingan bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, rawahul Bukhari wa Abu Dawud. Yang mana orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud. Oleh sebab itu yang penting untuk kita lakukan pada kesempatan Idul Fitri ini, kita melakukan muhasabatun nafs, kita melakukan self correction. Bagaimana kita mengevaluasi diri kita, apakah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh ini betul-betul sudah mencapai kualitas keimanan, kualitas ketakwaan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita hanya sekedar makan, minum dan menjauhi hubungan suami istri, atau lebih daripada itu, yaitu kita jadikan momentum puasa itu sebagai kesempatan untuk kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan negatif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang kita sampaikan tadi. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan selama 1 bulan ini betul-betul merealisasikan bahwasanya kita akan memiliki peningkatan di dalam iman kita, akan meningkatkan level ketakwaan kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, siapa yang melakukan puasa Ramadan imanan, atas dasar iman, ai imanan billah, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah semata, maka yang dijanjikan di dalam hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, bahwasanya semua dosanya yang telah lewat
itu akan diampuni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kalau kita renungkan ibadah yang puasa yang kita lakukan, itu sebenarnya memiliki hikmah atau wisdom dan juga fawaid, benefit. Karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu untuk kita catat, tidak mewajibkan sebuah ibadah illa li hikmatin, kecuali ada hikmahnya. Oleh sebab itu apabila kita analisa dari beberapa an-nusus asy-syar'iyyah, dari religious text, dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ketika menjelaskan tentang ibadah puasa, ternyata ibadah puasa yang kita lakukan itu memiliki beberapa benefit, memiliki beberapa manfaat, baik dari sisi spiritualitas, sisi kesehatan, dan juga sisi sosial. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita lihat benefit atau manfaat ibadah puasa itu dari sisi spiritualitas kita, bahwasanya ibadah puasa yang kita lakukan itu merupakan sarana untuk kita semuanya bisa melakukan tazkiyatun nafs, purifikasi jiwa, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjauhi awamirillah, dengan melakukan awamirallah, perintah-perintah Allah, wajtinab nawahi, dan menjauhi larangan-larangannya, serta mendidik kita untuk melakukan ketundukan secara totalitas terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, orang yang berpuasa tidak sekedar menahan makan dan minum, tidak sekedar menahan nafsu seksual, tetapi puasa yang kita lakukan pada intinya juga harus bisa menjadikan kita seseorang yang bisa mengkontrol setiap perbuatan negatif yang ada pada diri kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis qudsi, yaitu firman Allah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya orang yang berpuasa itu yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, minuman, syahwatnya, kemudian dikatakan min ajli, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, kata Allah. Semua amalan anak Adam ini untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana adzibih, kata Allah. Sesungguhnya semua amalan itu akan diperoleh oleh anak Adam kecuali puasa. Fa innauli, puasa itu hanya untukku, wa ana adzibihi, kata Allah, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Oleh sebab itu puasa yang kita lakukan sebenarnya itu menjadikan kita sebagai seorang muslim yang betul-betul bisa mensucikan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dari sisi kesehatan atau perspektif kesehatan, ternyata puasa yang kita lakukan itu bisa mengoptimalkan kerja sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Makanan-makanan yang kita konsumsi setiap hari itu ternyata juga bisa menjadi sumber dari penyakit. Sehingga puasa yang kita lakukan itu sebenarnya mengoptimalkan kerja sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Ada sebuah hadis yang cukup populer. Hadis ini sebenarnya hadis palsu, atau maudhu, tapi maknanya betul. Di sana dikatakan sumu tasihu, puasalah kamu sehingga kamu akan sehat. Hadis ini cukup populer, meskipun tidak bisa dibuktikan kalau hadis ini berasal dari Nabi. Tetapi maknanya benar, sebagaimana dalam riset-riset ke dunia kedokteran, bahwasanya puasa itu bisa menjadikan hidup seseorang itu menjadi lebih sehat.
Oleh sebab itu puasa juga memiliki manfaat dari perspektif kedokteran. Dan juga hal yang menarik yang kita bisa dapatkan dari ibadah puasa itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ternyata manusia ketika diciptakan oleh Allah itu memiliki dua unsur. Yang pertama unsur rutin, unsur tanah, karena setiap manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia dari tanah saja, tetapi juga ada unsur aruhi al-ilahi, unsur nilai spiritualitas. Dan ketika manusia memiliki unsur tanah lebih dominan pada dirinya, maka manusia akan bejat. Manusia akan menjadi makhluk yang tidak bermoral. Manusia lebih hina daripada binatang. Tetapi ketika manusia unsur spiritual keilahiannya ini lebih dominan pada dirinya, maka dia akan menjadi orang yang cukup baik. Dia akan memiliki sifat-sifat yang positif dan bahkan kebaikannya bisa melebihi kebaikan malaikat. Oleh sebab itu puasa yang kita lakukan pada dasarnya bisa menguatkan an-nafsu aruhi al-ilahi atau unsur aruhi al-ilahi, unsur nilai spiritualitas kita dalam penciptaan kita supaya lebih dominan daripada unsur rutin, daripada unsur tanah yang menjadi asal mula penciptaan kita. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya mengatakan lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yafrahuhuma, yang ia bergembira dengan dua kegembiraan itu. Idza aftara fariha bi fitrihi, kalau dia berbuka dia akan bergembira sebab ia berbuka. Wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi, dan ketika ia bertemu dengan Tuhannya, dia juga akan gembira dengan puasanya. Artinya ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu unsur aruhi al-ilahi, unsur spiritualitas ketuhanan atau ilahiyah yang ditiupkan oleh Allah ketika manusia diciptakan itu lebih dominan daripada unsur rutin, unsur tanah. Sehingga orang yang berpuasa itu pasti akan merasakan kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka. Yang kedua, nanti di akhirat ketika dia bisa bertemu Allah, bisa masuk di dalam surga Allah, yang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya orang yang berpuasa itu akan masuk di melalui sebuah pintu di dalam surga yang disebut Babur Rayyan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, dari manfaat puasa itu bisa kita nilai dari sisi sosial atau fawaid ijtimaiyah. Puasa yang kita lakukan, yang mana kita menahan makan dan minum sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kita merasakan lapar dan haus, kita tidak makan dan tidak minum. Waktu yang cukup panjang yang kita lakukan untuk puasa ini ternyata mengingatkan kita penderitaan seorang fakir dan miskin yang ia tidak makan, tidak minum, tidak hanya sehari, tapi mungkin juga berhari-hari. Oleh sebab itu ketika kita menjalankan ibadah puasa, itu akan menumbuhkan al-ihsas atau affection, rasa iba terhadap penderitaan yang dilakukan oleh fakir dan miskin. Oleh sebab itu Allama Ibnul Humam, seorang ulama yang cukup terkenal dalam mazhab Hanafi, ia mengatakan li'anna shaima idza daqa alamal ju' fi ba'dil awqat, karena orang yang berpuasa ketika merasakan kelaparan di sebagian waktu saja, di waktu siang saja, dzakara min hadza halahu fi jami'il awqat aw ghalibiha, dia akan ingat apa yang ia rasakan di dalam semua waktunya dan di hari-harinya. Fatusari'u ila qalbihi riqqah, maka akan muncul di dalam dirinya rasa iba, rasa
simpati kepada orang fakir dan miskin. Fayuhsinu ilal fuqara, maka yang ia lakukan dia akan berbuat baik kepada orang yang fakir. Ini menunjukkan puasa yang kita lakukan itu ternyata juga memiliki nilai dari perspektif sosial atau ibadah ijtimaiyah, ibadah yang berupa bagaimana kita menyantuni fakir dan miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Kalau kita perhatikan kata Id yang kita rayakan pada kesempatan ini, Id itu dari kata ada ya'udu idan, artinya kembali. Kenapa kembali? Karena litaqarrurihi kulla amin. Karena Id itu akan kembali di setiap tahun. Tetapi kata Id tidak hanya sekedar kembali. Tapi maksudnya apa? Maksudnya dihubungkan dengan dua istilah, bahwasanya Id ini yang pertama bisa disebut Idul Fitri, hari kegembiraan yang kita rayakan setelah kita menjalankan ibadah puasa. Karena Al-Fitri itu artinya makan. Yang kedua, sebagian ulama menyebutnya tidak Idul Fitri tapi Idul Fitrah. Sebagaimana zakat, ada yang menyebut zakatul fitri sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, tapi ulama juga menyebutkan ada istilah yang lain yaitu zakatul fitrah. Ketika kita pahami Id, kita hubungkan dengan fitrah. Kenapa demikian? Karena Id itu dipahami sebuah ibadah yang ada hubungannya dengan purifikasi jiwa. Setelah kita dilatih di dalam sebuah madrasah Ramadaniyah 1 bulan kita tidak makan, tidak minum, dan juga meninggalkan hal yang negatif yang bisa merusak diri kita. Maka ketika kita selesai menjalankan ibadah puasa, maka kita akan kembali pada kesucian. Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang bayi yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci. Oleh sebab itu ibadah puasa yang kita lakukan itu ditutup dengan zakatul fitri sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi. Tetapi ulama juga menyebutkan istilah yang lain. Ini tidak hanya disebut zakatul fitri sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi, tapi juga disebut zakatul fitrah. Dan mungkin kita lebih populer dengan istilah ini, padahal zakatul fitrah itu tidak pernah disebutkan dalam hadis Nabi. Tapi maknanya zakatul fitrah itu dipahami, istilah ini dimunculkan bahwasanya orang yang berpuasa itu ditutup dengan ibadah yang sifatnya juga purifikasi dan juga dimensinya sosial. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, di sana dikatakan Rasulullah SAW memfardukan zakatul fitri yang pertama fungsinya dikatakan apa? Tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafath. Bahwasanya zakatul fitri itu sebagai pensuci orang yang berpuasa dari omong-omong yang tidak baik, omong-omong yang kotor yang kita lakukan selama kita menjalankan ibadah puasa. Tapi yang kedua, ibadah zakatul fitri juga ada dimensi sosial, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan orang-orang yang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjadikan kita seorang pribadi yang memahami esensi dan tujuan ibadah puasa. Ibadah puasa tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan tiap tahun, tapi ibadah puasa yang kita lakukan harus kita pahami puasa adalah momentum bagaimana kita melakukan purifikasi jiwa. Puasa adalah momentum bagaimana kita memiliki kepekaan sosial. Nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan di dalam ibadah puasa, mulai dari tilawatul Quran, membaca Quran, qiyamul Ramadan, memperbanyak ibadah di malam hari di bulan Ramadan, iktsarus shadaqah, memperbanyak sedekah, dan juga amalan-amalan yang lain ini
jangan sampai berhenti ketika kita keluar daripada bulan Ramadan. Karena intinya orang yang berpuasa setelah Ramadan dia semakin baik, bukan semakin tidak baik. Marilah kita tutup khutbah kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam puasa ini, semua ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aslih data bainahum. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusdi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min ibadikal muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.